Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini berbanding lurus dengan kebutuhan data center, terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Namun untuk menambahkan data center tentu diperlukan tempat yang memadai. Hal ini yang membuat perusahaan multinasional Amerika Serikat Microsoft melakukan percobaan untuk meletakkan data center tersebut di dasar laut. Dengan percobaan yang ini dipercaya dapat mengurangi biaya karena memanfaatkan pendingin komputer alami. Solusi ini dapat mengatasi permasalahan penempatan data center di darat yang menyebabkan kerusakan pusat data seperti korosi akibat oksigen, kelembapan, fluktuasi suhu, serta benturan oleh manusia. Percobaan Microsoft ini sudah dilakukan sejak tahun 2018 dengan menenggelamkan 864 komputer server yang terdiri dari media penyimpanan berkapasitas 27,6 petabyte. Lokasinya di dasar laut Skotlandia. Akhir-akhir ini Microsoft baru saja melaporkan bahwa mereka sudah berhasil melakukan uji coba untuk menenggelamkan data center dan seluruhnya bisa berfungsi dengan baik. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, Microsoft menjelaskan bahwa tingkat kegagalan server bawah laut lebih rendah ketimbang server konvensional di darat. Menurutnya, kapsul tertutup yang disimpan di bawah laut lebih efektif untuk perawatan pusat penyimpanan data. Temuan tersebut sejalan dengan ide awal eksperimen untuk menghemat biaya pendingin server. Suhu dingin bawah laut diyakini mampu membuat server tidak cepat panas sehingga bisa menekan biaya perawatan. Microsoft juga menyebutkan bahwa untuk membangun data center di bawah laut lebih cepat ketimbang membangun di darat. Percobaan yang dilakukan Microsoft dengan membangun 5 silinder di bawah laut hanya memakan waktu 90 hari, sedangkan pembangunan di darat dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun. David Ross, konsultan industri data center, mengatakan bahwa penenggelaman pusat data ke dasar laut mungkin salah satu ide yang cukup aneh. Namun proyek tersebut memiliki potensi yang besar di masa mendatang. David juga menyampaikan jika data center pada suatu organisasi sering mengalami gangguan karena bencana alam, pasti akan menganggap hal ini adalah suatu ide yang menarik. Melalui proyek nanti tersebut, Microsoft berhasil membuktikan bahwa data center yang berada di dasar laut tetap dapat berfungsi dengan baik bahkan lebih efisien dalam penggunaan energi. Penemuan ini juga dapat menjadi penemuan yang inovatif, karena saat ini mayoritas data center diletakkan di darat dan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Selain Microsoft yang melakukan uji coba penenggelaman database ke dasar laut, Uni Soviet juga pernah melakukan uji coba pengiriman anjing keluar angkasa. Kisah perjalanan Laika, anjing pertama yang mengelilingi orbit bumi, disebut-sebut sebagai salah satu momen hebat dalam sejarah manusia. Laika adalah proyek ambisius antariksa Uni Soviet yang menghebohkan media-media sedunia tahun 1957. Kala itu ada 36 anjing yang dikirim keluar angkasa sebelum Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang mengelilingi orbit bumi. Misi hewan ke angkasa luar adalah bagian dari persaingan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Beberapa bulan setelah berhasil menerbangkan Sputnik, satelit pertama di dunia, pesawat Laika Sputnik 2 akhirnya mengorbit. Amerika Serikat pun makin ketinggalan dalam teknologi ini. Demikian dikutip dari laman Times. Proyek ambisius itu berakhir dengan meledaknya Sputnik 2, wahana yang membawa Laika. Pada tahun 2002, sebuah laporan menyebut anjing itu mati dengan mengenaskan. Setelah pengiriman anjing keluar angkasa, Uni Soviet kembali mengirimkan kura-kura keluar angkasa. Pada 15 September 1968, peneliti dari Uni Soviet meluncurkan roket andalannya Yon 5. Pada peluncurannya ada 2 ekor kura-kura, dan akhirnya pada 18 September 1968, kura-kura ini berhasil mengelilingi bulan. Pada tanggal 21 September di tahun yang sama, hewan tersebut kembali dengan selamat dari angkasa luar. Saat ditimbang, kura-kura ini telah mengalami penurunan berat badan. Kura-kura juga menjadi hewan paling bertahan lama di luar angkasa dengan rekor 90,5 hari pada November 1975 dengan roket Soviet Soyuz 20.